Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Ihsan. Materi pada siang hari ini yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Wahyono, kenapa? Sakit ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan kalian yang sehat tetap menjaga kesehatan. Ya, kompetensi dasar pada pertemuan siang hari ini adalah yang pertama 3.4 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Pada pertemuan hari ini kita membahas yang pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menunjukkan langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, dan yang terakhir menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, diharapkan nanti kalian dapat menunjukkan langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan baik, dan yang terakhir menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Soal pretest dapat diakses melalui link berikut ini atau bisa dengan scan barcode yang ada di layar. Semuanya? Gimana hasilnya? Ada yang benar semua? Ada yang salah satu? Dimas salah satu. Setelah belajar, nanti diharapkan kalian dapat mengerjakan soal post testnya. Ibu mau mengingatkan kalian tentang pertidaksamaan. Kalian masih ingat pertidaksamaan itu yang seperti apa? Dari 6 contoh ini, manakah yang termasuk pertidaksamaan kuadrat? Samaan pertama, terus keempat ya, terus 5, terus langkah-langkah untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Langkahnya yang pertama, lihat tanda pertidaksamaan. Untuk kurang dari, lebih dari, gambar grafiknya putus-putus. Sedangkan untuk kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, gambar grafiknya tidak putus-putus. Gambar grafik fungsi kuadrat dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan sehingga diperoleh sebuah fungsi kuadrat. Uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ya, terima kasih Mbak Nadia sudah membacakan langkah-langkah untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalian sudah ingat sekarang? Sudah. Ya, yang selanjutnya, apa hubungannya jembatan dengan fungsi kuadrat? Nah, jadi manfaat kalian belajar fungsi kuadrat itu nanti fungsinya untuk merancang sebuah jembatan, itu salah satunya. Kita akan belajar pertidaksamaan kuadrat. Cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Lihat koefisien X kuadratnya. Jika A-nya lebih dari 0, maka membuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka membuka ke bawah. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Nilai A itu koefisien dari X kuadrat. Koefisien X kuadratnya berapa? 1.
B-nya adalah koefisien dari X. Koefisien X-nya berapa? Negatif 6. Nilai C-nya adalah konstanta. Konstantanya berapa? 5. Nah, jadi kalau dilihat dari fungsinya, nilai A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Maka nanti grafiknya membuka ke atas atau ke bawah? Ke atas. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Yang bawah, X-nya berapa? 0, Y-nya 5. Coba kita mencari X-nya terlebih dahulu. X sama dengan min B dibagi 2A. Jadi titik puncaknya adalah X-nya 3, Y-nya negatif 4. Seperti itu, paham? Setelah itu kita hubungkan ke 4 titik tersebut. Nah, itu namanya grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Kalian bisa menggambarnya? Nah, selanjutnya bagaimana kalau soalnya di sini diganti lebih dari atau sama dengan? Daerahnya itu yang mana? Jika tahu kurang dari? Yakin? 0 lebih dari negatif 3. Ya atau tidak? Ya. Nah, karena pernyataan itu berarti benar, 0 lebih dari negatif 3, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang di dalam sini karena bernilai benar. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD. LKPD, permasalahan yang ada di layar itu ada di lembar ini. Nanti karena kita menggunakan model pembelajaran project based learning, kalian nanti membuat poster. Kalian bandingkan hasil grafik yang kalian gambar dengan menggunakan GeoGebra. Nah, hasilnya sama atau berbeda. Silakan kalian berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Lalu mengerjakan LKPD-nya, tahapan pembelajarannya itu nanti yang pertama ada pertanyaan mendasar. Yang kedua mendesain perencanaan produknya itu poster. Nanti kalian mendesain perencanaan membuat posternya. Yang terakhir evaluasi pengalaman belajar. Ya, ini tahapan untuk pembelajaran hari ini. Permisi Bu, ingin bertanya yang tentang titik puncak. Titik puncaknya tadi kan ini pertidaksamaannya mana? Yang ini Ya. Nilai A-nya berapa? 1. 1, B-nya? B-nya 2. B-nya? B-nya 2. 2 atau negatif 2? Negatif 2. Negatif 2, C-nya? C-nya negatif 8. Negatif 8. Nah, substitusikan ke sini. Negatif B, berarti negatif dari B-nya berapa tadi? 1. B-nya? B-nya negatif 2. Negatif 2. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya? Ya, silakan Mas Ihsan. Kelompoknya Mas Ihsan siapa saja?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kerja kelompok kami. Garisnya tidak putus-putus. Ganti tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan, sehingga menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Ini adalah gambar GeoGebra dari kelompok kami. tapi menggambar secara manual dengan menggambar menggunakan GeoGebra hasilnya Sama. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Ihsan. Tepuk tangan dulu untuk Berarti hasil presentasi kelompoknya Mas Ihsan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah boleh kalau uji titiknya berbeda antara pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2? Misal, pertidaksamaan 1 saya mengambil titiknya 0,0 dan pertidaksamaan 2 saya mengambil titiknya 2,0. Menurut kelompok kami boleh saja, karena untuk uji titik itu kita bebas mengambil titik manapun. Perhatikan di sini solusinya langkah pertama yang dilakukan adalah menggambar grafik Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Kemudian menggambar grafik Y lebih dari 4X dikurangi X kuadrat. Setelah kalian belajar tadi, apa sih kesimpulan yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran pada siang hari ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Pada pembelajaran hari ini, kesimpulan yang saya dapat adalah dalam menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X, lalu menentukan titik potong terhadap sumbu Y, dan menentukan titik puncak, lalu menggambarkan grafiknya. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu langkah-langkah menggambar sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat adalah yang pertama, mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yang ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Yang keempat, menentukan titik puncak. Dan yang terakhir, menggambar grafiknya. Nah, itu untuk kesimpulan pada siang hari ini. Dan yang selanjutnya adalah post test. Silahkan kalian duduk kembali ke tempat duduknya, HP-nya dikeluarkan lagi. Silahkan kalian kerjakan post testnya. Soal post test dapat diakses melalui link berikut atau bisa scan barcode yang ada di layar. Gimana Mas Ihsan? Hasilnya berapa? 100, Bu. Tadi pas pretest berapa? 100. Masa 100? Pretest 75, Bu. Pas pretest 75, pas tesnya 100. Berarti ada kemajuan ya. Ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran pada siang hari ini? Refleksi pada pembelajaran hari ini, materi yang saya peroleh adalah dapat menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat beserta langkah-langkah penyelesaian serta menggambar grafiknya. Kesulitannya yaitu kurang teliti dalam menentukan koordinatnya. Terima kasih refleksi dari Mas Danu. Silakan yang lainnya bisa menyampaikan refleksinya melalui link yang ada di layar atau bisa scan barcode. Nanti kalian bisa menceritakan perasaan kalian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Nah, terima kasih karena waktunya sudah habis. Silakan kalian boleh berkemas-kemas. Dan silakan ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa bersama. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.